I'm the happiest I've ever been in my life right now. Jujur, mungkin orang melihat karir aku dan mereka mikir, kenapa ya Cinta nggak mau balik lagi misalnya ke sinetron atau balik lagi ke musik-musik yang sangat-sangat ngepop. Jujur, of course, karya-karya aku yang dulu bisa dibilang sangat merakyat, sangat menyebar luas ke setiap pelosok Indonesia. You know, mau status ekonomi yang segini atau segini, semua orang saat itu mengamati apa yang aku lakukan. But I wasn't happy. I was miserable. Karena apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan visi aku bagi diri aku sendiri dan kepribadian aku. Oke, sampai di situ, Cin. Bagaimana seorang yang cantik jelita, you are perfect. Oh, wow. Terus karirnya bagus, luar biasa. Dan you can say, I'm miserable. Saya tuh menderita. Bagaimana menggambarkan bahwa seorang yang cantik jelita, sempurna di mata publik, sesungguhnya tidak sebahagia yang dilihat oleh publik. Ini ketidakbahagiaan yang aku describe sekarang adalah sesuatu yang terjadi di awal karir aku ya. Dan jujur, I don't think that people saw me as perfect. Karena di awal karir aku, banyak backlash tentang aksen aku, banyak orang berpikir aku sombong lah, atau tidak berbakat lah, XYZ, dan ini semua kritik-kritik negatif yang diberikan kepada anak umur 12-16 tahun. That was the age range di mana aku merasa miserable, gitu. Karena dengar orang lain itu. Yeah, but itu I was a sebenarnya, kid. tapi itu sebenarnya karena ada orang lain mengatakan itu padamu. You know? Tapi people didn't take me seriously karena mereka tidak dapat melihat potensi diri aku yang sebenarnya ingin aku berikan karena tidak sesuai pasar, you know. But mungkin yang aku kerjakan sekarang lebih niche. Mungkin tidak, I think katanya merakyat ya. Mungkin karya-karya aku tidak se-mass dulu, but I'm so much happier because aku tipe orang yang perfectionist, tipe orang yang sangat melihat detail, dan tipe orang yang ingin selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. And that's what I feel that my work is showing right now. Ya, dan aku harap mungkin walaupun banyak orang nggak sadar, as I said, you know, if you're consistent, I think eventually people will realize. Dan aku rasa sejak 2,5 tahun terakhir aku kembali ke Indonesia, orang selalu bilang, oh ini Cinta yang baru, keren ya, ini Cinta yang baru beda ya. It's not the new Cinta, it's the real Cinta. It's the Cinta that you were all unwilling to see saat aku masih remaja dulu. Ya, Gitu. Cinta sudah beberapa kali ya memang bercerita, dan menurut aku ini adalah cerita yang penting untuk terus di-share atau dibagikan. Bagaimana ada seorang anak kecil atau remaja ketika mendengar penilaian publik, apalagi sekarang dengan social media, kolom netizen itu, semua orang berhak untuk mengadili hidup orang. Semua orang berhak untuk menilai hidup orang tanpa pernah tahu apa rasanya itu ketika itu ditujukan pada dirinya, pada ibunya. Dan Cinta Laura bisa kayak begini kan karena sebelumnya bagaimana Cinta Laura tuh sebenarnya menderita dalam arti karena hinaan, celaan, gurauan yang sesungguhnya sangat menyakitkan ya. Dan ini penting untuk selalu dibagikan sih Cinta. Karena di tengah era social media sekarang, saya banyak baca. Itu gara-gara di social media itu banyak anak kecil knock on wood, anak remaja knock on wood karena baca kolom komentar, itu membuat mereka depres dan mau suicide.